tepat kemarin itu ada tumpuk kandang. Istilahnya tumpuk kandang itu adalah bagaimana cara kita menjalin komunikasi yang baik, menghargai hewan-hewan atau binatang yang ada di muka bumi ini. Jadi bukan cuma di Bali aja, mungkin di luar, di seluruh semesta itu ya mungkin seperti itu Mbak. Jadi mohon nanti arahannya, karena kebetulan tanggal 25 Maret kemarin itu pas jenis jalan hewan tumpuk kandang Mbak. Gitu. Mohon apa kira-kira yang menjadi esensi di sana Mbak, untuk bisa dijelaskan ke saya Mbak. Kalau esensi semuanya, esensi dari ritual seremonial yang ada di Bali ini sebetulnya kan ada 48 ya. Itu tidak bisa terpisah-pisah. Itu nanti cari itu 48 perayaan hari raya di Bali yang puncaknya adalah di Kuningan. Mencapai kemuliaan itu sebetulnya intinya. Nah, makanya kita tidak boleh mengabaikan sesama hidup. Ya kan, sesama hidup. Karena kita ini menyatu. Makanya tumpak kandang ini adalah upaya para sepuh kita, leluhur kita ini menghargai binatang-binatang peliharaan kita yang dirawat terutama. Karena apapun jenis hewan yang bersama kita itu kan sebetulnya bagian dari hidup. Ya kan? Kalau dalam pertanian aja kita memanfaatkan kerbau, sapi, kambing untuk menggemburkan lahan, ya kan? Kemudian kotorannya bisa untuk pupuk, sisa makanannya juga bisa buat pupuk. Jadi ada siklus ekosistem yang menyatu. Disinilah sebetulnya kesadaran kita menghormati bagaimana kita ini memberikan upakara, buatin banten, buatin suguhan di tumpuk kandang ini, agar bukan hanya diri kita saja yang dimuliakan. Jadi mereka juga termasuk yang perlu dimuliakan. Sama seperti tumpak warige, kita menyucikan dan memuliakan pohon yang terus berbagi daunnya karena mengeluarkan oksigen buat kita. Dan binatang-binatang itu kan menyatu sekali dengan diri kita. Sampai ada istilah ono titi wancine nanti menungso ki aji asu. Sekarang kan terbukti kelakuan manusia ini kalah mulia dengan anjing kasarnya gitu kan. Anjing banyak yang sangat mulia, menolong orang, membantu orang, menjaga kesetiakawanannya untuk mengayomi tuannya, kawannya, menolong kucing, menolong tikus, menolong burung, menolong ikan. Lucu-lucu. Jadi ini terbukti sekali bahwa kita ini tidak boleh mengabaikan sesama hidup. Bukan hanya sesama manusia, tapi sesama hidup. Itulah makanya tumpak kandang adalah bagian dari rangkaian ritual dan seremonial, bagian dari perayaan yang dipelihara benar di Bali. Di Jawa juga ada, tapi dengan cara lain. Namanya bukan tumpak kandang, tapi menghargai itu dengan selalu membelikan suatu suguhan atau sesaji buat itu, mengucapkan terima kasih bahwa kita ditemani hidup dalam semesta raya ini. Kan nggak pernah lepas dari nasihat leluhur kita itu yang jagat gede, jagat cilik, nyawi jimreng sariraning sun. Dari segala sesuatu itu menyatu sebetulnya, bikamban. Jadi semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya ini menyatu dalam diri kita. Maka kalau kita sukacita ini, jangan hanya diri kita yang sukacita. Tumbuhan, binatang, sesama hidup dan segalanya yang nampak maupun tidak, itu harus cepat nyawiji, menyatu. Ini rasa eling. Jadi makanya kan di dalam serat Sri Rama kan dinasihatin, kowe aja lali, aja luput, aja iri, aja murka. Bentuk dengan perayaan tumpak kandang ini berarti kan kita menjadi orang yang eling. Ingat sesama hidup, masih memelihara welas asih,
masih melihara kasih sayang dan kasih cinta di hidup dan kehidupan ini. Makanya kita tidak boleh sewenang-wenang pada binatang. Nah, kalau kita itu ibaratnya mengorbankan, harus dimakan kan, supaya menguatkan. Jadi kalau binatang itu juga tidak rela dikorbankan, maka dia kan pergi nyepak, nendang, menggeliat. Tetapi kalau dia berserah mengorbankan dirinya, dia itu seperti ikhlas dan tulus dipotong manusia. Karena dari darah dan dagingnya ini bisa untuk menghidupin banyak insan. Itu ke sana. Tetapi kalau namanya dikorbankan, melompat, menendang, menerjang, itu artinya ada penolakan. Artinya ada peringatan, menungso kuwi ora pantas mengorbankan darah hewan. Tidak pantas mengorbankan sesama hidup. Coba korbankanlah diri sendiri kan gitu kan. Korbankan diri sendiri. Nah, makanya itu di Bali itu ada taburah juga kan. Taburah ini kan memakai ayam. Sekali tabrakan blek begitu dan meneteskan darah kan selesai. Nah, itu tuh. Jadi sebetulnya untuk penyucian, untuk pengorbanan, ucapan terima kasih. Nah, di sini tidak melulu kita ini mengorbankan sesama hidup. Ya kan? Nah, jadi tumbak kandang ini adalah peringatan bahwa kita punya kehidupan, saling menghormati, saling memuliakan, saling menyucikan. Itu esensi tumbak kandang. Itu dari pandangan Mbah Hong di sana. Intinya kita tidak sewenang-wenang terhadap peri kehidupan. Itu di situ. Karena menyatu sebenarnya gitu. Iya, satu. Terima kasih Mbah atas pencerahannya. Semoga kita semakin mencintai sesama hidup, Mbah. Iya. Semua Mbah. Iya, tapi mau saya tambahin sedikit. Dalam tumbak kandang ini kita masih banyak yang mengabaikan terhadap sesama hidup. Kadang-kadang kita tuh ngasih minum aja nggak mau. Ini contoh. Maka saya sering sarankan, nak tolong kasih gentong berisi air di depan pintu rumahmu, di pintu pagarmu. Minimal untuk minum beliau-beliau itu. Entah semut, entah kucing, entah anjing, entah babi, entah kuda, atau siapapun yang minum silakan. Atau burung-burung untuk mandi. Makanya di tiap depan rumah itu selalu ada 2 kolam. Kalau orang dulu selalu ada kolam kiri dan kolam kanan di depan rumah, pasti selalu ada. Ini kalau menghargai bagian dari tumbak kandang ini tadi, menghargai sesama hidup yang kita kenal sebagai hewan dan binatang itu, anak kula nang. Nggih. Itu aja. Terima kasih Mas sudah di garis bawahi. Jadi berbagi caranya adalah dengan minimal berbagi air lah ya. Iya, Di depan rumah minimal. kasih gentong ya Mbah ya. Nggih. Untuk sesama Penting hidup. sekali. Suwun Mbah. Nggih. Semua Mbah. Nggih. Matur sukma mawali. Semoga kita bisa berbincang lainnya lagi karena ada 48 hari raya ini yang harus kita bahas ini. Agar kita tidak lupa diri. Siapa?